warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Iswihana, saya Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Saya menjelaskan mengenai manajemen peserta didik itu sendiri. Saya mengambil yaitu sekolah tempat saya mengajar yaitu di PAUD Miftahul Iman. Saya mewawancarai kepala sekolah langsung mengenai manajemen peserta didik itu seperti apa. Sebelum saya mengarah ke situ, saya alangkah baiknya menjelaskan apa itu kepala sekolah, apa sih tugas-tugasnya kepala sekolah, dan bagaimana mengenai manajemen peserta didik dalam lingkupan anak usia dini itu. Seorang kepala sekolah dalam di lingkupan usia anak dini itu adalah pihak yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan lembaga, peserta didik anak usia dini, kemudian mengenai pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, apa aja syarat menjadi seorang kepala sekolah itu? Yang pertama pasti yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berkedudukan sebagai guru PAUD. Yang lebih diutamakan memiliki pengalaman mengajar dalam pendidikan anak usia dini. Yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat mampu melaksanakan wawasan wiyata mandala. Maksudnya memiliki wawasan kreativitasnya mengenai mengajarkan kepada anak usia dini itu. Terus, apa aja sih tupoksi atau tugas pokoknya seorang kepala sekolah dalam lingkup anak usia dini itu? Yang pertama, yaitu menyusun rencana strategis dan menyusun program PAUD, yang dimana kepala sekolah PAUD itu menyusun rencana-rencana yang akan datang mengenai program-program PAUD, seperti pembuatan RPPH, kemudian data-data mengenai guru-guru, mengenai perlengkapan yang harus ada atau apa alat peraga, seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan pengarahan tentang tumbuh kembang anak usia dini. Mengenai kadang dalam 2 minggu atau 1 minggu, kepala sekolah mengarahkan kepada guru-guru untuk menimbang pertumbuhan anak usia dini itu. Dalam 1 bulan itu 2 kali perhitungan. Kemudian yang ketiga yaitu pembinaan kurikulum PAUD yang berlaku, yaitu dengan model-model pembelajaran apa yang dilakukan dalam PAUD itu. Seperti itu. Kemudian yang keempat, pembinaan kurikulum PAUD yang berlaku. Kurikulumnya itu seperti apa dalam PAUD yang saya akan jelaskan selanjutnya. Jadi wawancara yang saya lakukan di PAUD Miftahul Iman itu bahwa dalam PAUD Miftahul Iman itu berdiri itu sejak tahun 2006. 2006 itu belum menjadi PAUD tapi sebagai TKA. TKA itu naungan dalam Departemen Agama. Kemudian pada tahun 2016 itu sekolah PAUD Miftahul Iman itu berubah menjadi PAUD dan dalam naungan Dinas Pendidikan. Nah, kepala sekolah PAUD Miftahul Iman ini yaitu seorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan yang ingin memajukan di daerahnya itu mengenai pembelajaran anak usia dini yang bermula hanya sebatas dari masyarakat yang menginginkan adanya sekolah pendidikan usia dini karena belum ada di daerah situ. Makanya kepala sekolah yang sampai sekarang ini mendirikan sebuah pendidikan yaitu pendidikan usia dini. Nah, bermula dari sekolah PAUD itu sudah didirikan. Nah, kepala sekolah PAUD Miftahul Iman itu juga mendirikan sebuah bukan hanya saja PAUD, yaitu adanya Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau TPQ, kemudian sore harinya mengadakan madrasah untuk pembelajaran agamanya. Jadi di situ dalam PAUD Miftahul Iman itu bukan hanya PAUD, yaitu ada PAUD, ada TPQ dan madrasah. Dan kepala sekolah menginginkan ke depannya itu memperluas lahan supaya bisa memperbesar mengenai lembaga pendidikan dan semoga itu tercapai. Baik, selanjutnya yaitu hasil wawancara saya dengan kepala sekolah PAUD Miftahul Iman mengenai manajemen peserta didik. Ibu, sebelumnya mohon izin, bolehkah saya mewawancarai dan bertanya-tanya mengenai sekolah PAUD Miftahul Iman ini? Boleh, Mbak, silakan. Oke, yang pertama, awal tahun berapa berdirinya sekolah PAUD Miftahul Iman ini tuh, Bu? Alhamdulillah, sejak tahun 2006 pendidikan kita sudah berdiri.
Oh, jadi udah lumayan lama ya Bu sekarang. Alhamdulillah. Oke, yang kedua, adakah kontribusi masyarakat dalam sekolah di PAUD Miftahul Iman tuh? Pandangannya itu seperti apa masyarakatnya terhadap sekolah ini? Alhamdulillah, dari antusias masyarakat sendiri itu sangat baik dan sangat mendukung ke pendidikan kami. Dengan dukungan masyarakat inilah, maka pendidikan kami alhamdulillah sampai sekarang berkembang dengan baik. Alhamdulillah, semoga semakin maju ya Bu. Ya, Amin. amin. Kemudian yang ketiga, berapa peserta didik dari awal sampai sekarang, apa meningkat atau menurun atau seperti apa Bu? Alhamdulillah, di tahun 2006 di awal kita mendirikan pendidikan PAUD ini, peserta didik kita kurang lebih dari 50 anak. Dan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat dan berkembang. Alhamdulillah, dari 50 anak sampai sekarang sampai udah mencapai kurang lebih 98 anak. Masya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Jadi alhamdulillah. peserta didik di sekolah PAUD Miftahul Iman itu selalu meningkat ya Bu? Selalu meningkat. Alhamdulillah. Semoga seterusnya ya Bu. Ya, amin. Kemudian yang ketiga, apa sih Bu model pembelajaran untuk peserta didik di PAUD Miftahul Iman ini? Kebetulan di pendidikan ataupun di PAUD kami ini menggunakan model pembelajaran tematik. Ya, tematik. Jadi kegiatan pembelajaran ini pembahasannya yaitu menyatukan pembahasan dari tema ataupun dari materi yang kita sampaikan itu disatukan dengan dari kisah nyata atau dunia nyata anak-anak itu sendiri. Iya. Oh iya, seperti itu. Iya, oke. Yang terakhir, bagaimana antusiasme masyarakat kan selalu meningkat mengenai peserta didik ya Bu? Bisa seperti itu kenapa ya Bu? Begini ya, jadi antusias masyarakat sendiri mungkin karena melihat dari awal kita mendirikan PAUD ini, kemungkinan banyak berhasilnya seperti anak-anak itu, walaupun mungkin kita tidak mewajibkan untuk charlistung untuk anak-anak peserta didik kami, tapi alhamdulillah kami sebagai saya selaku kepala sekolah dan untuk guru-guru di sini itu berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana caranya anak itu memahami charlistung itu tanpa harus membebani mereka gitu. Kami menerapkannya itu dengan cara bernyanyi, dengan bercara istilahnya yang menyenangkan sehingga masuk ke anak-anak itu dan hasilnya pun memuaskan gitu. Sehingga anak-anak dari keluaran dari sini itu alhamdulillah mampu untuk charlistungnya sendiri. Oh ya, seperti itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ya Bu atas info-info mengenai sekolah PAUD Miftahul Iman ini. Sebelumnya saya ucapkan makasih dan Sama-sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.